Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita bertemu di dalam persekutuan ibadah pos pada saat ini. Baik, firman Tuhan saat ini terambil dalam kitab Nahum pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kitab Nahum pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdaya bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Alkitab mengatakan, yang berbahagia ialah orang yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini bicara soal bagaimana penghukuman Allah kepada orang-orang Niniwe. Kota Niniwe hendak dihancurkan, dimusnahkan oleh Tuhan. Mengapa? Mengapa akan terjadi permusnahan oleh Tuhan? Mengapa akan terjadi penghukuman oleh Tuhan? Padahal kalau kita bicara soal Niniwe, kita ingat bagaimana Yunus pernah diutus oleh Tuhan. Yunus pernah disuruh oleh Tuhan untuk memberitakan kabar anugerah Tuhan bagi kota Niniwe. Waktu Yunus diutus oleh Tuhan, Yunus keberatan karena dia pikir bahwa Allah itu seharusnya cukup bagi orang Israel saja. Tetapi tidak demikian. Lalu pada akhirnya Yunus pergi juga menyampaikan berita anugerah kepada orang-orang di Niniwe. Kejahatan mereka sudah sampai kepada Tuhan. Tetapi kemudian ketika Yunus memberitakan kabar anugerah, kalau mereka bertobat, mereka akan luput dari hukuman Tuhan. Tapi kalau tidak, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Lalu orang-orang di Niniwe ambil keputusan untuk bertobat. Dan pada akhirnya mereka tidak jadi dihukum oleh Tuhan karena mereka bertobat. Tapi pembacaan kita ini menunjukkan hal yang berbeda. 100 tahun kemudian setelah Yunus memberitakan Injil di kota Niniwe, maka Allah menyuruh Nabi Nahum untuk pergi memberitakan, bukan lagi pilihan, tetapi satu pernyataan yang tegas bahwa Allah hendak menghukum kota Niniwe ini. Pertanyaannya, mengapa Allah sampai mau menghukum kota Niniwe ini? Di sini kita melihat bahwa ada 3 hal yang mereka lakukan yang menjadi kekejian bagi Tuhan, yang sangat-sangat Allah benci. Yaitu yang pertama, mereka biasa hidup di dalam ketidakbenaran. Mereka biasa hidup dalam ketidakbenaran. Mereka tidak jujur. Mereka melakukan dusta. Apa yang mereka inginkan, mereka dapatkan dengan merampas. Apa yang mereka inginkan, mereka dapatkan dengan ketidakjujuran. Jadi segala sesuatu mereka hidup di dalam ketidakbenaran. Dan tentu Allah sangat tidak senang dengan hal ini. Allah adalah kebenaran. Allah adalah Allah yang benar. Maka ketika manusia melakukan ketidakbenaran, maka dia berhadapan dengan Allah sendiri. Kemudian kejahatan yang kedua yaitu mereka biasa hidup di dalam kekerasan. Orang-orang Niniwe menunjukkan betapa mereka merasa hebat. Lalu dengan merasa hebat mereka menunjukkan bahwa mereka lebih kuat dari yang lain. Sehingga mereka menindas orang dan tanpa punya pri kemanusiaan, tanpa punya rasa kasih kepada orang lain. Sehingga Alkitab mengatakan ada banyak mayat-mayat yang mereka bunuh. Banyak orang yang mereka tindas kemudian mereka bunuh. Dan kita melihat orang berjalan saja tersandung dengan mayat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Ini menunjukkan betapa mereka begitu jahatnya di hadapan Tuhan, dan kejahatan mereka sudah sampai kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, yaitu mereka biasa hidup di dalam persundalan dan sihir. Mereka melakukan persundalan dan mereka melakukan sihir, dan biasanya itu mereka lakukan untuk berperang dengan bangsa-bangsa lain. Alkitab mengatakan bahwa tindakan yang seperti ini adalah tindakan yang melawan kehendak Tuhan. Orang bersundal, Tuhan benci. Orang yang menyembah berhala, Tuhan benci. Orang yang mengandalkan sihir juga Tuhan benci. Alkitab mengatakan kepada Musa, Tuhan perintahkan, Tuhan menyuruh menulis ada 10 hukum, dan hukum pertama dan kedua menunjukkan bagaimana Allah benar-benar menentang orang yang menyembah berhala. Pada hukum pertama dikatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Itu menegaskan bahwa Allah tidak mau orang menyembah berhala. Tapi ini yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Lalu Allah hendak memusnahkan orang-orang Niniwe melalui pemberitahuan Nabi Nahum ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi makna bagi kita? Yang pertama, makna yang kita ambil dari bagian ini yaitu yang pertama, Allah itu tidak eksklusif. Allah itu tidak hanya milik satu bangsa saja. Allah tidak milik satu umat saja. Allah milik semua orang. Allah dapat hadir dimanapun, dan Allah dapat melayani siapa saja. Allah tidak dapat dibatasi oleh satu tempat, oleh satu gereja, oleh satu golongan, tidak, atau oleh satu bangsa, tidak. Tapi Allah dapat hadir dan menyatakan kasih-Nya kepada siapa saja, kepada golongan tertentu, kepada bangsa siapa saja. Allah dapat hadir dan menyatakan kasih-Nya di sana. Yang kedua, makna yang kedua yaitu Allah menghukum kejahatan. Siapa yang berbuat jahat itu berarti melawan Allah, dan Allah menghukum kejahatan. Niniwe begitu jahat, mereka memperlakukan manusia tidak punya peri kemanusiaan, maka Allah marah, Allah menghukum mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita tidak membunuh orang, kita tidak menumpahkan darah orang, tetapi ada sikap-sikap kita yang begitu merendahkan orang lain. Kita menunjukkan keangkuhan kepada orang lain, sombong kepada orang lain. Kita menunjukkan kita menganggap enteng orang lain, kita gosipin orang lain. Itu sebenarnya sikap-sikap yang merendahkan orang lain, dan Allah membenci hal itu. Maka itu berarti akan berhadapan dengan Allah. Maka berhentilah untuk gosip, berhentilah iri hati, berhentilah untuk berlaku sombong. Dan yang ketiga adalah hiduplah di dalam pertobatan. Niniwe, waktu Yunus mereka bertobat dan mereka mendapat pengampunan dari Tuhan. Mereka tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, Allah menghendaki supaya kita hidup di dalam pertobatan. Maka kita akan menikmati anugerah dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung, di mana Yesus Kristus sudah mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Maka marilah dengan sadar kita hidup di dalam pertobatan. Artinya kita sadar dosa kita sudah ditebus. Yesus Kristus sudah tersalib bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Kita sadar, dan biarlah hidup kita hidup sesuai pertobatan, dan kita menyerahkan hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Shalom.